Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Ada sebuah momen yang cukup menyita perhatian ketika pasukan oposisi Suriah pada Minggu pagi 8 Desember 2024 berhasil meraih kemenangan. Tepatnya setelah menguasai kota Damaskus yang selama ini menjadi tempat berlindung rezim Bashar al-Assad, yang mana terlihat rakyat Suriah ramai-ramai memenuhi jalanan kota-kota besar dengan beragam ekspresi kegembiraannya. Ada yang membagi-bagikan makanan, ada juga yang membersihkan masjid dari puing-puing sisa pertempuran, dan yang cukup viral adalah kekompakan rakyat Suriah dalam menghancurkan simbol-simbol kekuasaan rezim Bashar al-Assad, mulai dari poster-poster berukuran besar di gedung-gedung pemerintahan Suriah yang dirusak dengan cara ditembaki hingga hancur. Lalu ada juga yang membakarnya. Kemudian, yang cukup viral adalah aksi rakyat Suriah yang ramai-ramai kompak menghancurkan patung mendiang Presiden Suriah, Hafez al-Assad, orang tua dari Bashar al-Assad di berbagai lokasi. Ada yang menarik patung tersebut dengan tali hingga hancur berkeping-keping, lalu ada yang menghancurkannya dengan alat berat sampai patung itu roboh. Tak cukup sampai di situ, rakyat Suriah pun bersorak-sorai saat patung itu runtuh menghantam tanah. Dan yang cukup unik adalah aksi sejumlah orang yang menjadikan bagian dari patung seperti mainan yang bisa ditumpangi lalu diseret dengan kendaraan. Dari semua kegembiraan itu, ada satu momen yang cukup berbeda, yakni ketika seorang pria Kristen yang merupakan warga kota Damaskus turut berkumpul bersama rakyat Suriah lainnya di dekat sebuah patung mendiang ayah Bashar al-Assad. Lalu saat patung itu runtuh, pria Kristen tadi seketika mengucap 2 kalimat syahadat. Dan saat ditanya oleh orang sekitar, ternyata ia mengaku sangat gembira melihat kejatuhan rezim Assad yang selama ini sangat ia nanti-nantikan. Atas peristiwa inilah sang pria Kristen tadi menyatakan dirinya memeluk agama Islam. Euforia kegembiraan rakyat Suriah pun bisa kita rasakan dari kejauhan. Mereka seperti menanti-nantikan momen ini terjadi. Sehingga cukup wajar ketika momen kemenangan itu tiba, simbol-simbol kekuasaan rezim Assadlah yang menjadi target kemarahan rakyat Suriah. Sebab Bashar bersama keluarganya telah menghilang sejak ibu kota Damaskus jatuh ke tangan oposisi. Sampai-sampai ada sekelompok pemuda Suriah yang merayakan hari kebebasan itu dengan mengarak potongan patung dari mendiang ayah Bashar, yakni Hafez al-Assad, dengan menggunakan sepeda motor di jalan raya kota Damaskus. Dan yang lebih menarik perhatian adalah patung-patung yang hancur terpantau diletakkan di tempat sampah oleh rakyat Suriah. Hal ini menandakan betapa muaknya mereka dengan rezim Assad selama masa kepemimpinannya. Tak cukup sampai patung, rakyat Suriah pun mendatangi sebuah mausoleum, yakni bangunan megah yang menyimpan ruangan bawah tanah khusus untuk menyimpan jasad seseorang yang dianggap sebagai tokoh penting di suatu negara. Pada mausoleum ini tersimpan mayat dari mendiang Hafez al-Assad, ayah dari Bashar al-Assad. Di mana pada akhirnya mausoleum tersebut dibakar oleh rakyat Suriah yang marah kepada sosok ayah Bashar al-Assad atas kediktatorannya selama memimpin. Lalu, foto-foto Bashar al-Assad yang masih terpampang jelas di berbagai kantor instansi pemerintah pun tak luput dari kemarahan rakyat Suriah. Mereka dengan sigap menurunkan lalu menghancurkannya. Bendera-bendera Suriah yang lama pun ikut diturunkan dan dibakar, lalu diganti dengan bendera baru. Peristiwa ini menandakan bahwa rakyat Suriah benar-benar tak ingin ada jejak dari rezim Assad yang masih tertinggal, sehingga mereka merasa harus segera menyingkirkannya. Selain simbol-simbol yang menjadi target, rakyat Suriah juga mendatangi kediaman resmi Presiden Bashar al-Assad di Damaskus. Bangunan megah yang dulunya hanya bisa dilihat dari kejauhan, kini dengan mudahnya bisa dimasuki rakyat Suriah. Mereka ramai-ramai memasuki kamar demi kamar untuk menggeledah isi dari rumah yang menjadi tempat aman bagi keluarga Bashar al-Assad. Ditemukan banyak sekali barang mewah seperti pakaian, tas, dan sepatu, yang mana semua itu rata-rata merupakan koleksi dari istri Bashar al-Assad bernama Asma. Sekedar informasi, sebelum Suriah terlibat perang saudara, Bashar al-Assad secara rutin berlibur ke Prancis pada bulan Desember, lalu membelanjakan berbagai macam pakaian dan perhiasan dari desainer terbaru yang ada di kota Paris. Maka tak heran
Dari hasil penggeledahan itu, banyak dari rakyat Suriah, khususnya kaum Hawa, yang pulangnya membawa banyak barang bermerek asal Prancis, sedangkan para prianya membawa kendaraan koleksi milik Bashar al-Assad seperti mobil merek Ferrari dan Audi. Selain barang mewah, rakyat Suriah juga membawa album foto milik keluarga Bashar al-Assad yang tersimpan di dalam lemari pada sebuah kamar. Lalu ada juga yang membawa buku catatan milik istri Bashar al-Assad, di mana isinya tentang nama orang penting yang pernah datang dan memberikan sesuatu yang mahal kepada Bashar. Selain itu, sebuah ruang bawah tanah juga ditemukan milisi Hayat Tahrir al-Syam atau HTS di rumah super mewah keluarga al-Assad di Damaskus, Suriah, Selasa 10 Desember 2024. Ruangan tersebut diyakini telah dipakai Bashar al-Assad untuk melarikan diri. Sebuah rekaman video menunjukkan ruang bawah tanah yang menjadi bagian dari rumah super mewah milik Mayor Jenderal Maher al-Assad. Maher dikenal sebagai perwira militer Suriah yang kejam. Ia adalah adik dari Bashar yang menjabat sebagai Komandan Divisi Lapis Baja keempat Angkatan Darat Suriah. Dalam video tersebut terlihat, sejumlah pemberontak menerobos masuk ruang bawah tanah tersebut. Lewat jalur ini, Bashar dan keluarganya memulai pelarian setelah era kediktatorannya dipastikan berakhir. Tampak pula di ruangan bawah tanah rumah keluarga al-Assad yang memiliki fasilitas lengkap dan mewah. Sejumlah kamar, ruang kendali listrik lengkap dengan marka arah di setiap lorong, sampai ventilasi udara yang cukup sejuk pun disediakan, membuat ruangan bawah tanah ini sangat nyaman. Akses menuju lorong bawah tanah pun terbilang sangat rahasia, di mana harus melewati sebuah tangga vertikal, kemudian melewati tangga berikutnya yang cukup dalam menuju ruang bawah tanah. Pemberontak Suriah meyakini Bashar menggunakan tangga dan lorong ini untuk kabur jika situasi genting. Bukan hanya lorong bawah tanah saja, di rumah adik dari Bashar al-Assad juga terungkap adanya sebuah pabrik narkoba dengan skala besar. Dilansir The New Arab 11 Desember 2024, kelompok perlawanan Suriah membongkar sebuah pabrik raksasa pembuatan Kaptagon yang diduga kuat bangunannya milik Maher al-Assad, Komandan Pasukan Divisi Lapis Baja keempat, elit tentara Suriah yang juga adik Bashar al-Assad. Kaptagon adalah stimulan jenis amfetamin yang sebagian besar digunakan dalam perang. Selama bertahun-tahun, rezim Assad telah mencoba menutupi keterlibatannya dalam perdagangan lintas batas di mana sekitar 80% produksi obat tersebut di seluruh dunia disuplai dari Suriah. Besarnya industri narkoba ini dijadikan sumber pendapatan utama bagi rezim karena menghasilkan miliaran dolar setiap tahunnya. Pemerintah Suriah kala itu telah dikenai sanksi berat karena perdagangan Kaptagon. Dan masalahnya berbuntut panjang hingga membuat marah banyak negara Teluk, khususnya Arab Saudi, yang menjadi pasar besar untuk obat tersebut. Sebelumnya, Assad berjanji untuk mengekang produksi Kaptagon sebagai imbalan atas normalisasi dengan negara-negara Arab, tetapi tidak pernah memenuhi janjinya. Runtuhnya rezim Assad yang berusia lebih dari 50 tahun di Suriah diperkirakan akan benar-benar mengakhiri perdagangan Kaptagon. Kini, keadaan telah berbalik. Jutaan rakyat Suriah yang sebelumnya berstatus pengungsi telah kembali ke negerinya. Dan adapun Bashar al-Assad bersama keluarganya saat ini justru menjadi pengungsi. Mereka melarikan diri ke Moskow, Rusia untuk menyelamatkan diri dari amarah rakyatnya yang selama kepemimpinannya diperlakukan tidak manusiawi. Di mana semua kejahatan rezim Assad perlahan mulai terkuak dengan ditemukannya banyak mayat di dalam penjara Setnaya. Hingga para tahanan yang mengalami gangguan jiwa karena menghadapi siksaan tiada henti. Bahkan, para tahanan wanita banyak yang dijadikan budak hawa nafsu pasukan rezim Assad selama mendekam di penjara. Dan yang cukup parahnya lagi, bayi-bayi yang lahir dari rahim wanita yang dijadikan budak syahwat tentara Assad justru dibuang begitu saja tanpa peduli apapun. Sungguh keji, bukan? Semoga saja Suriah lekas membaik dan stabil. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.